Nah, itu tadi kan basic ya, itu kan tadi basic ya, tadi selling cycle basic, tapi ketemu advance gimana? Nah, saya mau teman-teman big case ya, big closing. Ngomongnya sama aja kok, mau ketemu yang 300.000 sama yang nabungnya 30 juta, sama aja. Deg-degannya sama nggak deg-degannya? Nah, sebenarnya closing itu mudah teman-teman. Kalau kita sudah fact finding bagus, terus kita ketemu nih advance nih, orang advance ya, high level. Nah, biasanya kalau untuk high level itu, Pak, namanya Pak K lah ya, pakai, betul sih Bapak sudah bekerja dari usia 25 sampai 55 tahun. 30 tahun itu masa produktif, setuju nggak? Masa produktif itu artinya Bapak punya income, hidup dengan aset yang terus bertambah, punya mobil baru, punya rumah, punya tanah, dan lain-lain. Kemudian bisnis juga berkembang terus. Mulailah bisa berinvestasi, deposito, ya, mulailah beli properti. Nah, itu biasa, 30 tahun masa produktif. Pernah nggak Pak Ken, pernah nggak terpikir 30 tahun kemudian 55 sampai 85, 30 tahun itu masa non produktif. Nah, setiap kita bekerja sampai usia pensiun, kita pasti punya satu yang namanya resiko yang harus dilewatin dulu ya, yang warna merah bawah tuh teman-teman. Lewati dulu 30 tahun masa produktif ini. Selama produktif ini aman dari resiko kehidupan, maka kita perlu menikmati 55 sampai 85. Masa non produktif menjadi aman dan nyaman. Setuju ya? Kalau hari ini Pak Ken usianya 40 tahun, Pak Ken usia 40 tahun. 40 tahun, Pak, masih sampai nanti pensiun, amankan dulu, Pak, dari resiko kehidupan. Oke? Nah, kenapa begitu? Next. Yuk, lanjut. Lanjut. Next. Nah, kenapa begitu? Ini saya bicara high level ya. Orang yang high level ataupun middle high itu mempunyai hasil akhir yang tadi, yang hasil akhir dari dia punya keuangan, oke? Hasil akhir dari sebuah keuangan sebenarnya itu adalah bebas finansial, setuju nggak Pak? Ya, hari ini kalau Bapak tadi bilang nggak usah lah asuransi, ada BPJS, oke, saya setuju, ya ada BPJS ya udah. Terus hari ini bilang saya juga udah punya asuransi kesehatan yang udah di-cover sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika. Saya setuju juga itu Pak. Tapi hari ini yang saya bicara bagaimana hari ini menjadi produktif untuk bebas financial nanti. Ya nggak? Ya, yang tadi aman dan nyaman. Yang disebut bebas financial itu, Pak, yang pertama itu bebas dari hutang. Nah, hari ini Bapak pengusaha besar, tadinya cuma punya satu pabrik, mau punya 2 pabrik. Pasti ada loan dari bank, ya, ada pinjaman dari bank. Dari pabrik kedua mau punya lagi pabrik ketiga. Nah, itu ada loan. Bagus nggak? Itu bagus banget. Itu adalah hutang produktif. Ingat ya. Tapi kalau hutangnya konsumtif, yaitu hutang kartu kredit, itu nggak bagus. Ada kompon interest, ya, yang terus bunga berbunga. Nah, tapi yang namanya hutang dagang, orang yang namanya sudah punya bagus banget usahanya, pasti ada loan ya. Loan itu hutang bank. Itu bagus banget karena dia tahu dengan hutang ini bisa dibayarkan bunga dan dia punya bisnis, berkembang bisnisnya. Nah, nggak masalah itu Pak gitu. Nah, ini saya cerita yang nomor 1 ya, yang saya closing. Tapi teman-teman boleh lihat ada 7. Teman-teman capture aja, saya nggak sempat untuk cerita 7 ini ya teman-teman. Saya cerita yang 1 aja. Jadi yang kedua itu bebas financial itu betul nggak punya liquid money, cash is the king. Jadi bagaimana kalau terjadi resiko ada duit ya. Orang sakit kritis, kena yang namanya gagal ginjal, lebih baik ada duit 2 miliar loh di kantong loh, setuju nggak? Kalau ada 2 miliar di kantong, sakit pun hilang teman-teman. Nah, cash is the king, bisa beli apa aja. Ya, kebahagiaan pun memang nggak bisa dibeli. Tapi paling nggak itu akan membawa satu kebahagiaan karena nyaman, ada uang di kantong. Yang ketiga, anak-anak bisa menyelesaikan sekolah yang terbaik. Itu udah betul, benar banget. Itu di bebas financial di ujungnya ya, di usia pensiunnya nanti ya, 55 sampai 85, nomor 4, asuransi itu tersedia sampai hari tua. Setuju nggak bebas finansial di hari tua itu maksudnya asuransi itu ada sampai hari tua. Jadi hari ini punya penghasilan besar, jangan menunggu beli asuransinya di hari tua. Nanti udah terlalu mahal, penghasilan udah menurun, nah nggak punya asuransi yang bagus.
Nah, oke. Yang kelima, rumah nyaman di hari tua. Nah, betul nggak? Pengen rumah nyaman itu jangan dijual, di Menteng ada rumah 50 miliar, dijual karena anak-anak belum mapan, maka buat biaya hidup. Rumahnya dari Menteng pindah ke Bekasi. Nah, itu jangan sampai terjadi untuk bebas finansial di hari tua nanti. Betul nggak? Nah, itu rumah nyaman sekarang ada di Menteng 50 miliar, bagaimana caranya melestarikan rumah itu? Oke, yang keenam, menikmati hidup, enjoy life, ya. Hari ini udah bekerja 30 tahun. Pak, setuju nggak Bapak mau enjoy nantinya di 30 tahun tidak produktif? Iya, betul. Tapi hari ini Bapak was-was kan, anak belum berhasil, anak belum sukses. Jadi Bapak mau pakai uang, ya. Bapak mau pakai uang, Bapak ragu-ragu, betul nggak Pak? Bapak mau pakai duit nih, Bapak punya sih 100 miliar, ya. Bapak punya tuh uang 100 miliar. Tetapi Bapak nggak bisa enjoy life karena anak-anak belum mapan. Karena Bapak mau kasih warisan buat anak-anak, padahal Bapak punya harta loh 100 miliar, betul nggak? Nah, gimana sekarang kita create untuk aset harta baru 100 miliar, Pak. Supaya nanti di akhirnya, ya di endingnya hidup itu, tujuan hidup, keuangan ini, ya udah enjoy enjoy life-nya bisa tercapai karena Bapak sudah meng-create satu aset baru 100 miliar. Bapak nggak usah pusingin aset Bapak 100 miliar itu boleh pakai nggak ya? Udah enjoy aja, pakai aja, mau keluar negeri, mau beli Ferrari, mau beli Bentley, mau beli mobil bagus, mewah, udah pakai aja gitu. Ya, karena kenapa? Kita udah create aset baru 100 miliar. Nah, itu ya, bisa ya nomor 6. Nomor 7, mempersiapkan warisan bagi yang dicintai. Itu udah pastilah ya, udah banyak lah ini ya, cara-cara ngomongnya ya. Nah, semua dimulai dari kemampuan mengelola keuangan teman-teman sebenarnya. Nah, bebas financial 7 ini saya cuma mau kasih contoh satu ya, yang nomor 1 tadi bebas dari utang ya. Nah, itu yang saya lakukan, saya closing di tahun 2015 teman-teman. Tahun 2015 saya ketemu seorang bapak, dia pengusaha besar, luar biasa, usia 40 tahun. Kemudian saya cuma datang ke sana, saya bicara tentang tadi bebas dari hutang, ya. Gimana caranya kalau nanti di bank, ya, menyita semua harta yang sudah Bapak bekerja, sekarang usia 40, 21 tahun loh bekerja loh. Hari ini istri dan anak-anaknya tinggal di Singapura, ya. Nanti mau sekolahnya itu adalah di Amerika. Nah, gimana caranya kalau terjadi sesuatu, Bapak tidak disita semua pabriknya, perusahaannya, karena Bapak ada loan di bank. Nah, akhirnya saya membuka pikiran demikian, next. Yuk, lanjut. Teman-teman udah mau siap-siap buka puasa ya? Sorry ya, nggak apa-apa ya, kira-kira 15 menit lagi boleh ya? Oke, semua itu dimulai dari mana? Dari kemampuan mengelola keuangan, Pak. Ya, oke, next. Bagaimana caranya untuk mengelola keuangan ini? Nah, yang dipentingkan adalah financial planning. Bagaimana memplanningkan, merencanakan keuangan keluarga untuk tujuan hidup tercapai. Ingat ya, kalau tadi bapaknya bilang, saya udah punya hospital, saya udah punya BPJS, saya udah punya rumah sakit yang cukup buat saya kalau sakit gitu ya. Pak, hari ini yang saya tawarkan itu bukan untuk hanya rumah sakit, tapi tujuan hidup tercapai. Ya, karena tujuan hidup tercapai, Pak, rumah sakit, bahwa resiko penyakit itu mas strata paling rendah, Pak, di asuransi. Saya hari ini bicara tentang strata yang paling tinggi, level yang paling tinggi, tinggi tentang asuransi. Ya, itu Bapak udah nggak perlu lagi deh untuk kesehatan mah pakai duit sendiri juga banyak udah di tabungan atau di kas atau di keuangan perusahaan ya, udah banyak. Tapi ini bagaimana tujuan hidup tercapai. Ini loh yang saya tawarkan. Oke, next. Nah, strata yang lebih tinggi ini kita bicara apa? Contoh seperti ini. Kalau ini mah rumah sakit Bapak katanya udah ada, ya sudah nggak apa-apa. Nah, ini klaim PPH saya teman-teman. Itu hanya 4 hari di rumah sakit. Nggak enak badannya, ini tahun 2020 teman-teman. Nggak enak badannya, terus sakit ya. Terus langsung dia berangkat pergi ke Singapura, ternyata sesak napas, harus di bypass jantung, jantungnya sudah 99% tersumbat. Nah, terus gimana? Nah, saya udah buat yang namanya LOG, Letter of Guarantee, untuk dia pergi ke Singapura, langsung dilakukan operasi di Januari 2020. Kok 92.000, 1 miliar.
Coba kalau nggak ada PPH ini, gimana caranya? Inilah cara mengelola keuangan, di mana uang kecil loh itu, tapi untuk membentuk uang besar apabila diperlukan seperti ini, teman-teman. Oke, next. Nah, ini klaimnya. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah bukan tentang hari ini Bapak sudah begitu kaya, banyak uangnya, tapi bagaimana tujuan hidup tercapai. Oke, saya cuma mencontohkan 1 miliar. Ada Bapak bijak 30 tahun menyiapkan dana darurat 1 miliar nih Pak Ken. Ini saya bicara 1 miliar nih, 1 miliar, tapi Bapak perlunya bukan 1 miliar sebenarnya. Minimal Bapak perlunya adalah 30 miliar, saya bilang gitu. Ya, tapi saya kasih contoh yang 1 miliar. Contoh menabung di bank. Menabung di bank 1 miliar. Ya udah, gimana caranya untuk setiap tahun? Betul nggak? 10 tahun baru terbentuk 1 miliar. Tapi selama 10 tahun itu was-was. Nah, Pak Ken, hari ini Bapak bukan perlu 1 miliar. Pak Ken perlu tuh 30 miliar. Tadi kita udah hitung ya 30 miliarnya ya. Dari hilang. Ada nggak suara saya? Sekarang udah jelas, Bu. Coba di... Ada suara. Oke. Nah, ingat ya, oke. Lanjut, kita lihat ya. Supaya nggak was-was, untuk mengumpulkan uang 1 miliar, ada program yang berbeda. Next, klik. Oke, mekanisme asuransi dipakai, Pak. Yang tadi seperti saya bilang, saya bukan menawarkan hanya kesehatan. Kesehatan aja perlu kalau belum ada ya untuk diproteksi. Tapi hanya 24 juta per tahun. Nah, kemudian dananya sudah tersedia 1 miliar. Sejak kapan tersedia? Sejak bulan pertama sudah menjadi nasabah prudensial. Dana tersedia 1 miliar. Nah, sampai usia 85 tahun, Satu miliar dana itu tersedia. Ini itu ya. Jadi ruginya di mana? Nggak ada rugi kan? Nggak ada rugi. Usia 85 tahun itu ditanggung 1 miliar apabila terjadi sesuatu sakit kritis. Tapi Bapak perlunya 30 miliar, Pak. Ini untuk apa? Untuk peace of mind. Untuk yang namanya kita punya ketenangan pikiran, ya. Enak gitu menjalankan hidup. Tenang ya. Oke, next.